asma wa sifat yang ditulis oleh Ibnu Abdul Wahab itu bid'ah. Terus? Bid'ah, Bang. Ya bid'ah. Iya, bid'ah maksudnya itu aliran mana gitu? Aliran Wahabi lah. Pengikut Ibnu Abdul Wahab. Pengikut? Ibnu Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Contohnya siapa aja? Oh, siapa saja yang mengikuti ajaran dia, yang mengikuti pembagian. Ada contohnya, maksudnya itu siapa gitu pengikutnya gitu kan? Masa di Indonesia ini nggak ada satupun? Banyak di Indonesia ini, Firan. Kalau yang terkenal Firanda Basalamah. Terus kalau yang di TikTok kayak ABS Mataram, siapa? Sebentar. Ya. Firanda Khalid Basalamah ya. Ya. Ada pernyataannya dia pengikut Tri Tauhid gitu. Dia nyatakan bahwa Tauhid itu. Mereka membela 3 Tauhid kok. Mereka menyatakan sudut pandang terkait 3 Tauhid. Iya, buktinya mana? Saya meminta bukti aja. Iya, oke. 3 Tauhid. 3 Tauhid, 3 Tauhid. Mana? Soalnya Habib Rizik juga pernah bilang gitu juga. Saya cek video YouTube-nya. Iya, makanya di YouTube. Apakah 3 Tauhid membagi begitu beliau? Kayak Ibnu Abdul Wahab. Coba cek apa kata Firanda itu. Saya mau tanya aja. Mana tadi antum bilang tadi, coba biar sekalian saya cekkan. Enggak. Antum juga bukakan dong. Antum bilang Habib Rizik katanya bagi 3 Tauhid. Ayo sekalian dibuka, Bang. Saya tunggu. Sekalian saya buka juga. Anda kan mengatakan 3 Tauhid, Firanda. Ya. Anda dulu buka, baru nanti saya kasih tahu yang mana Habib Rizik mengatakan Tri Tauhid. Iya. 3 Tauhid yang itu kan. Saya pengen nanya. Yang mana? Iya, makanya coba buka dulu mana Firanda mengatakan Tauhid itu dibagi 3 gitu kan. Yang mengatakan itu Tauhid. Nah. Oh, ini kepanjangan ini, jangan. Ya, yang panjang aja nggak apa-apa. Jangan dipotong-potong. Ustaz Firanda Tauhid dulu. Nah, ini. Iya. Ustaz, kenapa Anda bagi tauhid menjadi 3? Terus? Kenapa bagi tauhid menjadi 3? Kita bilang nggak usah dibagi juga, nggak apa-apa. Ini cuma sekedar untuk apa metode. Terus jangan Sama Nabi dipotong. SAW tidak pernah bagi hukum fikih menjadi 5. Tapi para ulama meneliti sehingga mereka bisa membagi. Oh, maksudnya begini. Untuk memudahkan saja. Apakah Nabi berkeyakinan ada pencipta lain selain Allah? Jawabannya tidak. Firanda, siapa lagi, Bang? Selain Tunggu Firanda. dulu, diam dulu. Ulang lagi dari awal karena kau ngomong jadi nggak dengar orang lain. Bahasa lama. Terserah itu tidak usah namakan. Tapi kita menamakannya. Oh, kita menamakannya, Masya Allah. Itu kau potong-potong tuh, kalau orang ngerti itu pasti ngerti itu. Nggak ada disuruh dia bagi 3. Bang, Aku udah dengar videonya. Iya, aku udah dengar videonya, bro. Aku udah dengar videonya. Yang kita komentari, Habib Rizik juga bilang gitu, nggak ada dia. Yang kita komentari, bukan Firandanya, yang kita komentari imamnya langsung, Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Yang dia lakukan itu bid'ah dan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh salafus saleh. Aku nggak nanya, aku yang nanya Firanda tadi yang kau ngomongin. Kalau itu tuh datanya nggak ada. Kalau Firanda kan bisa bilang dia membela kok secara jelas. Nggak ada. Aku tanya kan gini. Kau bilang kan Tri Tauhid itu bid'ah. Siapa yang ngungkapin? Contohnya Firanda. Saya yang bilang 3 Tauhid itu bid'ah, saya, Bang. Iya, aku tanya siapa pengikutnya gitu. Wahabi, kata si Wahabi itu siapa? Firanda, kau bilang kan. Ini padahal Habib Rizik juga bilang gitu. Di mana? Oke, saya sudah buktikan Firanda. Bahasa lama tadi. Sekarang Habib Rizik, Bang. Kau ketik di YouTube. Iya. Dia tidak ada melarang. Ana yang antum suruh buktikan. Sekarang antum yang buktikan, Bang. Kau ketik di YouTube. Itu semua orang juga di sini, Bang, bisa dibuktikan. Antum bisa buktikan atau antum turun? Kan kau kalau gitu kau minta daripada saya mau diskusi dengan orang ngeyel. Kau orang ngeyel. Anda bisa buktikan atau tidak? Aku tanya sama kau sekarang ya. Anda bisa buktikan atau tidak? Bisa, cuman HP sekarang cepat buktikan, saya tunggu. HP ku cuma saya tunggu, tinggal buktikan. Aku bukan host. Ayo buktikan. Aku bukan host. Ayo tinggal. Kau ngomong kau bilang Wahabi, nggak ada bisa orang itu ngomong Wahabi gitu. Bisa buktikan nggak? Nggak ada itu. Oke. Nah itu kan. Kita mau diskusi apa dengan orang tolol? Wes turun. Kalau nggak bisa buktikan turun. Saya mau diskusi apa dengan orang bodoh?
cukup membela 3 tauhid itu sudah jelas. Mengatakan tidak usah dibagi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Wes. Antum bela itu berarti antum mendukung 3 tauhidnya Ibnu Abdul Wahab. Muncul sebagian syubhat yang diserukan oleh para ahlul bidah, ya. Ahlul Orang yang bidah. menyimpang. Tauhid asma wa sifat. Wah, muka-muka ahlul bid'ah. Mana? Ayo bang, yang ternak-ternak Ibnu Abdul Wahab, ternak-ternaknya Jawas. Monggo, naik. Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat itu tidak pernah dibagi oleh Nabi seperti itu. Sesuatu yang tidak dibagi Nabi, tidak ada di zaman Nabi, tidak pernah ada dilakukan di hadapan Nabi. Kemudian Nabi membenarkan itu namanya bid'ah. Simpelnya kayak begitu. Bang tahu nggak kenapa 3 tauhid itu tiba-tiba dibagi 3? Sejarahnya gimana, tahu nggak? Gimana sejarahnya? Ya karena kan banyak orang itu udah benar berakidah bahwasanya Allah itu Tuhan, tapi cara mengaplikasikan keibadahnya itu masih belum benar. Referensinya di mana itu? Saya nggak bawa referensi bang. Lah ngapain kalau? Tapi saya pernah baca. Iya, bacanya di mana? Biar saya cari. Bacanya di mana Anda? Di kitab apa? Saya cek dulu bang. Ya, cek dulu. Cek dulu. Satu, cek dulu biar sekalian ya. Yang kedua, sejarah itu tidak mempengaruhi dalam sesuatu apakah dia masuk dalam kategori ketika dia dilakukan setelah Nabi, ya, setelah sempurnanya agama, itu tidak mempengaruhi dia itu masuk di dalam kategori bid'ah atau tidak, tetap ya masuk. Bukan berarti karena dia ini untuk mempermudah, mau menyelamatkan atau apapun itu, dia akan masuk di dalam koridor bid'ah. Ya sesuai definisi pastinya. Mending diam, kita sama-sama muslim, khawatir terpecah belah. Ya justru untuk bahas begini agar mempersatukan orang muslim dan menghindarkan orang muslim, menghindarkan saudara muslim kita dari pemahaman sesat Wahabi. Gampang kan? Karena yang mencoba memecah belah Islam itu ya Wahabi. Kita Asy'ari coba ditabrakkan dengan Aqidatut Thahawi yang notabene itu Maturidi. Kan itu yang sekarang mereka lagi gencar-gencar nyarahi. Gimana bang? Baru satu data yang saya tanya, masih ada lagi yang saya pengen tanya ini ketika antum bicara seperti begitu. Yang lu bilang Wahabi itu siapa? Ya pengikut Ibnu Abdul Wahab, pengikut Ibnu Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali An-Najdi At-Tamimi, Qarnus Syaiton minan Najd. Itu yang saya mau. Kalau antum ngikut dia ya Wahabi berarti. Asari penyembah kubur benar apa salah? Salah. Yang nyembah kubur itu agama Sing. Agama Sing. Kalau antum lihat yang nyembah-nyembah kubur, itu kan di videonya nyembah kubur itu yang sujud-sujud depan kubur, orang-orang pakai kurta, kemudian lilitan kain di kepalanya itu tinggi kayak menara. Agama Sing bang. Kan enggak tahu, cuman lihat YouTube. Saya ketemu langsung dengan orang-orang seperti itu. Ya, jangan terbiasa fitnah. Kalian ini apakah di pengajian kalian itu diajarkan fitnah? Ini bang. Ya, gimana? Sudah dapat?
Referensi saya masih kurang lengkap nih bang. Sekarang saya tanya Bang, bid'ah itu apa sih? Ketika antum mengatakan itu bukan bid'ah, sebentar, pembagian 3 tauhid ini bid'ah atau tidak? Tidak bang. Oke, bid'ah Bukan itu bid'ah. apa? Bid'ah itu apa? Bid'ah itu hal yang baru dalam agama. Oke, 3 tauhid ini apakah bukan hal yang baru? Itu hal baru dalam pembelajaran bang. Oke, apakah hal yang baru dalam pembelajaran bukan termasuk bid'ah? Enggak termasuk bang. Mana referensinya? Referensi saya nggak lengkap nih bang. Ya kalau Tapi gini bang, kalau saya nggak pernah tanya. lengkap, kalau nggak lengkap saya bisa bawakan referensi yang lengkap. Gini bang, Sebentar, jangan gini Bang. Kalau Anda tidak punya referensi, saya punya referensi. Jangan membantah sesuatu yang Ya, ada ya. referensi dong. gimana referensi abang gimana? Imam Ibnu Mansur di dalam kitab Lisanul Arabi mengatakan wal bid'atu al hadasu wa mabtudi aminat dini ba'dal ikmal. Bid'ah adalah perkara baru atau apa saja yang baru dibuat bagian dari agama setelah sempurnanya agama. Nah, ini berarti masuk bid'ah. Semua kok. Apa saja. Nah, sekarang antum mengatakan pembelajaran itu bukan bagian dari bid'ah. Lantas siapa yang mengatakan seperti itu? Ulama siapa? Gini bang, Bukan gini Bang, referensinya di mana? 3 tauhid ini kita itu nggak wajib bang. Lu mau apa? Mau ngamalin 3 tauhid apa? Mau pakai 3 tauhid ini, pengetahuan 3 tauhid ini, Saya enggak itu tanya nggak wajib harus. atau- saya Tapi enggak tanya wajib atau iya. harus, enggak harus atau harus, wajib atau enggaknya. Saya enggak tanya itu. Yang saya tanya bid'ah atau tidaknya. Anda katakan tidak. Saya tanya kenapa? Iya, tidak. Karena sesuatu Anda katakan sesuatu yang bagian dari pembelajaran itu bukan bid'ah. Ya sudah, mana datanya? Ulama yang mengecualikan konsep baru di dalam pembelajaran bukanlah bagian dari bid'ah atau tidak jatuh di dalam koridor bid'ah. Itu tertulis di mana? Itu ibaratnya sama kayak ilmu nahwu gitu bang. Saya tanya referensinya di mana? Simple. Saya Saya capek cariin bang. dengan orang yang tidak punya referensi. Saya cari dulu bang ya. Kalau ketemu nanti aku naik lagi ya. Ya, turun aja dulu, belajar dulu, belajar. Penting, belajar itu penting. Siap siap. Saya belajar dulu. Kalau udah nemu, Kalau udah saya naik lagi bang. naik lagi, ya bagus. Ini bagus. Oke bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus. Penting mau belajar. Bisanya antum membantah hal yang antum tidak tahu. Repot. Ziarah kubur boleh nggak Bang? Boleh. Aduh. Ziarah kubur nggak boleh. Nabi tasbih di atas kubur. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Tahlilan gimana bang? Tahlilan. Boleh, kenapa Bang? Tahlilan gimana? Boleh, kenapa emang? Sesuatu yang baru nggak? Baru, Hah? baru. Sesuatu yang baru? Iya, Bid'ah dong. bid'ah. Bid'ah? Iya. Kenapa emang? Kalau bid'ah terus kenapa? Ya nggak apa-apa. Ya sudah. Wong Imam Kemarin katanya Syafi'i. nggak bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atani. Al bid'atul mahmudatu wal bid'atul madmumatu.
Fama wafaqa sunnah fa huwa mahmudun wa ma khalafa sunnah fa huwa madmumun. Kalau sesuai dengan sunnah ya baik, terpuji. Kalau menyelisih sunnah tercela. Sekarang saya tanya, di dalam tahlilan itu, di dalam prosesi tahlilan ya, ini ya sudah ngikuti kamu. Habis ini siap ya kalau ditanya 3 tauhid. Di dalam prosesi tahlilan ada nggak sesuatu yang bertentangan dengan agama? Ada. Ayo, di mana? Coba Ada. contohkan. Mana yang bertentangan itu yang mana? Ya bertentangan nggak sesuai dengan ajaran Nabi, kan nggak ada. Saya tanya, yang bertentangan dengan ajaran Nabi, sesuatu yang Nabi larang secara spesifik di dalam tahlilan itu apa? Ya, memangnya zaman Nabi ada tahlilan kah? Ya sudah, memangnya di zaman Nabi ada 3 tauhid. Ya nggak ada. Ya nggak ada, bid'ah kalau begitu. Ya berarti juga tahlilan bid'ah dong. Iya, bid'ah. Masalahnya Iya. di dalam tahlilan itu orang baca Al-Quran. Baca Al-Quran dilarang nggak dalam agama? Ya enggak lah. Nah, di dalam tahlilan orang berzikir. Berzikir dilarang nggak dalam agama? Enggak. Di dalam tahlilan orang sedekah, ngasih makan orang yang datang untuk mendoakan mayit. Dilarang nggak dalam agama? Kalau sedekah enggak dilarang. Nah, nggak dilarang kan? Oke, di dalam tahlilan mendoakan orang yang telah meninggal. Dilarang nggak dalam agama? Enggak. Nggak dilarang. Kalau tidak ada yang dilarang terus Kenapa ngapa? para sahabat Kalau- nggak melakukan itu? Ya, di mana ada dalil ketika sahabat Iya, tidak melakukan? Tapi kenapa sahabat nggak Saya melakukan tak. itu? Oke, tapi kan Nabi tidak melakukan. Tapi kan Bukan sahabat masalah tidak ini loh. melakukan. Iya toh? Kan begitu. Ini Tapi loh, kan Bang. Nabi tidak melakukan. Bukan masalah. Sahabat. Iya. Bukan Nabi masalah tidak gini bang, bukan masalah Nabi- bid'ah atau tidak ya bang. Bang, kan yang mau Tapi Anda kalau bawa. kita melakukan sesuatu bang, kalau kita melakukan sesuatu bang, Ini ya, Bang. kalau para sahabat nggak melakukan, itu seolah-olah kita lebih pintar dari sahabat gitu loh bang. Oke, Bang, Maksudnya, antum. Bang? Ya, Bang, antum kalau zakat fitrah pakai apa? Ya Zakat pakai fitrah. beras lah bang. Pakai beras. Kapan Iya. Nabi dan para sahabat zakat pakai beras? Yuk, kan kita makanannya kan beda bang. Iya, kan Makanan Nabi dan pokoknya para kan beda. Iya, kan Nabi dan para sahabat kan enggak zakat pakai beras. Ngapain Anda zakat pakai beras? Itu bukan masalah syariat dulu bang. Lah, Itu makanan pokok kan beda, bukan kok bukan masalah syariat? Bunyal Islamu ala khomsin kata Nabi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa Ini bang, iqamis sholati wa makanannya ita'i- bukan syariat Jangan- bang. Jangan gini-gini, Bang. Nggak ada. Hadis tentang zakat itu terbatas pada 4. Dakik, syawik, tamar, zabib. Gandum halus, gandum kasar, kemudian kurma dan kismis. Nabi nggak bilang beras, ruz nggak masuk. Ya. Ngapain antum? Karena memang nggak ada beras di situ bang. Ya sudah, karena memang nggak ada Gitu, tahlilan Bang. juga di zaman, karena memang nggak ada. Nabi melarang nggak zakat pakai beras? Melarang nggak? Gini loh bang, Sebentar saya Kan- tanya. Nabi melarang tidak zakat pakai beras? nggak ada keterangannya bang. Karena ada nggak ada keterangannya, kan? beras. Gitu. Nah, Tapi tahlilan kan ada keterangannya bang. di mana Nabi melarang tahlilan? Loh, kalau semua Saya Nabi tanya, yang Bang. ada. Ya sudah, karena zakat Iya, pakai Bang. beras pun nggak ada. Kalau kata tahlil kan ada bang. Gitu Di loh, Bang. mana Nabi melarang prosesi tahlilan yang kita buat hari ini? Di mana hadisnya? Ya nggak ada bang. Kalau nggak ada, ngapain Anda larang? Kok sok-sokan jadi mujtahid mutlak? Iya tuh. Nah, terus apakah ada larangan sholat duhur 2 rakaat bang? Ada. Ada di mana bang? Nabi sabdakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Berarti jangan Ya kan- salat kalau berbeda dengan salat saya. Iya, kan nggak ada larangan lah bang. Itu astaga, itu perintah untuk tidak menyelisih apa yang Nabi buat. Lah sekarang ada tidak bentuk tahlilan yang Nabi buat sehingga kita tidak boleh melakukan selain itu? Lah emangnya mereka nggak tahu ya bang? Tahlilan gitu. Memangnya mereka nggak tahu apa? Kalau apa namanya zakat itu
apa Bang, namanya? Enggak boleh pakai seandainya pakai selain itu ada beras, Bang. Hah? Bang, seandainya zaman itu ada beras di Mekah, pasti ada keterangannya, Bang. Lah memang apakah Allah tidak mampu untuk menumbuhkan beras di Mekah? Faktanya kan nggak ada, Bang. Ya, memang tidak ditumbuhkan berarti. Apakah Nah, iya, dilarang? Bang. Apakah Terus dilarang? menerangkannya gimana kalau nggak ada, Bang? Kalau dilarang, kalau Kan tidak memang makanan tidak ada. pokoknya yang tujuannya kan makanan pokoknya, Bang. Di mana coba? Itu tujuan makanan pokok itu kan penyampaian Imam Syafi'i. Yang kutul balat itu Syafi'iyah. Hanafiyah tidak. Hanafiyah itu tidak boleh antum pakai kutul balat. Coba. Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi. Saya belajar bang, madhab Hanafi di Pakistan. Itu tidak boleh selain 4 itu. Antum kalau mau zakat terbatas pada 4 ini. Kalau mau uangkan dengan harga, pakai uang bisa, tapi dengan harga 4 barang ini. Tidak boleh pakai harga yang lain. Lah kita boleh pakai kutul balat, tapi tidak boleh pakai uang. Sekarang Anda mau mengatakan itu tidak ada, di mana coba? Antum bila Nabi bilang pakai beras boleh, di mana? Uang itu madhabnya Syafi'i kok. Kita nanggapi orang. Sudah bang ya? Nggak punya referensi Anda. Sekarang saya balik bang. Masalah tahlilan selesai saya rasa. Saya balik bang. Kan antum bilang tadi, kalau memang apa namanya itu baik, pasti Nabi dan para sahabat sudah melakukan. Kenapa Nabi dan para sahabat tidak membagi tauhid jadi 3? Nggak ada pembagian, Bang. Hah? Tapi apa isinya, Bang? Isi tauhid itu. Saya tanya, kenapa kok Nabi dan para Ya, sahabat nggak ada tidak? bagian. Nggak ada bagian. Ngapain Ibnu Abdul Wahab membagi tauhid jadi 3? Kan cuma untuk pembelajaran, Bang, mempermudah, Bang. Lah bid'ah. Kan begitu, Kalau memang mempermudah, kenapa Nabi dan para sahabat tidak membagi dari dulu supaya mudah? Sepertimu syariat, tasawuf, kan begitu, Lah Bang. kok standar ganda? Ya, Bang. Lah kok standar ganda? Kami tadi mempermudah untuk baca Al-Quran, untuk menghadiahkan pahala kepada orang meninggal dengan metode tahlilan. Dibilang bid'ah. Nabi tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan. Tandanya itu baik. Bang. Hah? Bang, yang bilang bid'ah kan Anda kan, Bang? Nah, memang bid'ah, Kalian tapi yang bilang bid'ah yang kan baik. Anda. Iya, bid'ah yang baik. Nah, ya kan Anda. Iya, Ya kan Anda yang bilang. iya. Nah, iya. Lah iya. Nah, sekarang Ibnu Abdul Wahab bagi 3 tauhid itu ada enggak di zaman Nabi? Ya nggak ada. Bid'ah Tapi berarti. isinya kan ada, Bang. Ya, bid'ah berarti. Isinya kan ada, Bang. Oh, isinya ada, Coba. yakin isinya ada. Tiga tauhid itu apa aja, Bang? Isinya ada, yakin isinya ada. Ya, coba Yakin Anda? tauhid itu apa aja? Saya tanya dulu, Anda yakin isinya ada atau tidak? Yakin. Oke, sekarang saya tanya Bang, orang kafir di zaman Nabi bertauhid enggak? Ada. Apa? Orang kafir di Tauhid. zaman apa? Bertauhid. Kata siapa? Mana hadisnya? Mana dalilnya? Ayat Al-Quran atau hadis yang mengatakan orang kafir bertauhid? Bang. Sebelum Nabi diutus itu Tuhannya siapa? Saya Bang? tanya, Bang. orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid atau tidak? Bertauhid. Mana dalilnya? Bertauhid. Dalilnya mana? Sekarang saya tanya, Bang. Dalilnya saya tanya, mana? Bang. Bukan saya tanya, Bang. Ya. Dalilnya mana saya tanya? Sebelum Nabi diutus itu Tuhannya siapa? Dalilnya. Orang kafir Mekah Tuhannya siapa? Bang? Dalilnya mana? Bang. Oh, dalil dong. Saya capek bicara tanpa dalil. Iya, ini dalil, Bang. Mana? Ini dalil, Bang. Al-Quran surat Toha. Surat Toha, Bang. Surat Toha, Bang. Surat Toha ayat Surat berapa? Toha, Bang. Surat Toha ayat Itu dari yang bunyinya innani anallahu itu. Ih, Innani anallah terus Coba aja buka, Bang. la ilaha illa ana. Nah, itu, Bang. Itu di mana sudut pandang kok orang kafir bertauhid dari ayat? Bukankah itu sejarah Umar bin Bang, Khattab saya mendapatkan tanya, hidayah? Bang, ini ayat sesungguhnya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholali dzikri. Sesungguhnya saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya, maka sembahlah saya dan dirikanlah sholat untuk mengingat saya. Mana lafaz yang mengatakan orang kafir bertauhid? Lah iya itu.
Lah ya itu mana? Apakah Umar bin Khattab itu setelah membaca surat itu apakah ada perkataan Umar bin Khattab bertanya Allah itu siapa? Pak, Berarti cukup, Pak, mereka ya. sudah tahu tak Pak, cukup Pak. Tuhannya Ya, itu adalah Allah. Pak Superbot, cukup ya. Saya capek diskusi dengan orang bodoh, kasihan. Ganti orang, maksudnya ganti orang biar yang lebih ilmiah lagi. Ditanya dalil kok ngawurnya bukan main begitu. Ibnu Abdul Wahab pun ndak pakai ayat ini untuk mengatakan tauhid rububiyah, itu nggak pakai ayat ini. Anda ini 3 tauhid rububiyah dan begini ya. 3 tauhid rububiyah dan uluhiyah dan asma wa sifat. Orang Anda baca Mekah sebelum Nabi itu utus. Pak, sebentar Pak, saya Orang tanya dulu. Mekah sebelum Nabi diutus, Bang. Sebentar Pak ya, saya tanya Pak. Anda ini Dengarkan Pak, nggak, Bang? Pak, saya Bang, Pak, sebentar. dengarkan, Bang. Sebentar, saya tanya. Anda ini belajar 3 tauhid baca dari kitab apa sih? Nggak belajar dari kitab apa-apa, Bang. Tapi sejarah, Bang. Gimana? Sejarah, Bang. Tunggu sebentar. Anda belajar dari kitab apa? Kitabnya Ibnu Abdul Wahab yang Anda Sejarah, baca. Bang. Sejarah. Saya tanya. Saya belajar dari para apologet Islam, Bang. Oke, saya tanya terakhir, Bang. Boleh Kitab Ibnu Abdul Wahab yang Anda baca itu apa? Kitabnya Ibnu Abdul Wahab yang Anda baca apa? Hah? Ini loh, Bang. Nggak, sebentar. Saya tanya dulu kitabnya Ibnu Abdul. Kok bertanya terus, Bang? Capek Saya soalnya juga kita bertanya, diskusi Bang. begini, Kang ya. Saya capek. Anda juga harus tahu, Bang, sejarah kafir Mekah itu menyembah siapa gitu loh, Bang. Kita capek, kasihan diskusi dengan orang tolol. Serius. Apa kita tanya apa aja? Ibnu Abdul Wahab pun tidak pakai ayat ini. Di kitabnya itu tidak pakai ayat ini. Quran surat Yunus ayat 31 yang dipakai.